Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga pemerintah mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar. Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Deklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic, itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat. Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa dikonten, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Nah, kerumitan ini dihadapi oleh semua negara. Bahkan RRT yang sempat disebut sebagai negara yang kemudian melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin, sekarang pun juga menghadapi the probability of second wave dari munculnya COVID lagi. Nah, ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama. Namun semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang, yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed. Mereka tidak ada aktivitas. Mereka kemudian harus di rumah saja. Banyak yang ibu-ibu, kalau saya lihat di YouTube itu, yang kalau di Amerika mereka mengatakan, waduh ternyata susah ya ngurusin anak. Kalau anak sekolah selama ini dia pikir enak banget. Ternyata waktu dia harus ngurusin anak sendiri di rumah, dia udah pusing 7 keliling. Jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat, tidak boleh sepotong-sepotong. Di berbagai ekonomi tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Tommy adalah terjadi dampak yang sangat tajam dari kontraksinya. Kenapa? Karena tadi untuk mengkonten atau mencegah masalah COVID, dilakukan berbagai langkah untuk menyebabkan kemudian aktivitas ekonomi itu berhenti atau mandek. Bahkan bisa disebut juga ada yang mati gitu. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi wabah virus corona. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengancam akan menutup kawasan Malioboro jika warga berkumpul tanpa menerapkan protokol kesehatan.
Triantoro, mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2019. Kali ini kita akan sedikit mengulik kisah dari seorang pemilik usaha berupa warung kopi di Yogyakarta. Silakan, Mas. Perkenalan ya, Mas. Nama saya Arifian Ramawan Jati. Dulunya buka kedai kopi, tapi sekarang tutup karena pandemi. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan awal mula Coffee Street berdiri. Jadi awal mulanya itu Mas, ide semenjak SMK kelas 3, awal kelas 3 bahkan. Itu ada ide dengan teman saya namanya Mas Samsul. Dari situ kita ngumpulin uang dari uang jajan kita sisihin buat tabung, terus buat buka ini. Terus kita buka ini tuh setelah lulus. Kita buka. Mungkin pada saat pandemi mulai menyebar hingga membuat huru hara di masyarakat, bahkan pemerintah juga membuat larangan untuk berkerumun, bahkan menutup beberapa ruang publik. Apakah itu sangat berdampak bagi usahanya, Mas? Oh, kalau itu ya sangat berdampak, masalahnya kan kita juga di daerah kampus kan ya. Nah, semenjak bahkan sebelum ada larangan itu kan mahasiswa pada pulang kampung ini, jadi sepi kan otomatis. Jadi ya operasional itu tetap, daya operasional tetap ada, tapi pemasukan berkurang, bahkan ya berkurang banyak sih Mas, sekitar 70% ada lah. Berarti pandemi itu juga mempengaruhi ini, Mas, stok kopi juga, harganya juga tambah mahal atau gimana? Kalau stok kopi itu nggak ada pengaruh Mas, malah tertimbun di sana. Saking banyaknya, Mas. Soalnya kan nggak ada yang ambil kan Mas ya. Di sini apakah ini program-program pemerintah juga masuk ke sini, Mas? Terutama itu tadi larangan, terus tiba-tiba ada wajib pakai masker, terus nanti juga pada di tengah-tengah pas masa pandemi itu ada insentif, ada pemberian bantuan dana. Kalau larangan jelas ada di sini. Terus untuk insentif sendiri kita tidak menerima, soalnya kita tidak mendaftarkan di kelurahan gitu. Jadi tidak ada data di kelurahan bahwa kita mempunyai usaha untuk menerima insentif itu. Mungkin kedepannya apa harapan Mas kedepannya untuk usahanya, Mas, terutama setelah pandemi ini? Ya berjaya kembali itu. Berjaya kembali. Mungkin ada saran bagi kawan-kawan pengusaha lain agar nanti di setelah pandemi ini bisa juga berkembang. Oh ya Mas ya. Mungkin untuk saran setelah pandemi ya, kita bangkit dari awal lagi, kita berjuang bersama-sama lagi. Oh, gitu. Berarti kawan-kawan semua itu berarti intinya yaitu pandemi itu memang berdampak di sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil, sehingga banyak mereka yang tiba-tiba harus berhenti dan juga kehilangan banyak sekali modal. Untuk kedepannya mungkin setelah pandemi ini, mari kita coba bersama-sama, terutama anak-anak pengusaha itu jangan patah semangat lah dan coba lagi.